Allahumma salli ala Muhammad. Saya dulu diprank ya Allah waktu di dunia. Diprank oleh siapa? Teman saya. Manusia? Iya manusia. Oh berarti setan dari bangsa manusia. Saya dulu dibujuk ya Allah oleh siapa? Gak tahu, ada suara dari dalam dada saya. Oh berarti dari jin, dari setan, dari bangsa jin ya. Jadi setan ini kakek moyangnya, nenek moyangnya adalah iblis. Hati-hati, karena iblis sudah bersumpah dengan kemuliaannya Allah. Iblis bersumpah, fabi izzatika la'uyannahum ajma'in. Demi engkau, demi kemuliaan engkau ya Allah, fabi izzatika la'uyannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia ajma'in, semuanya ya, termasuk kalian, termasuk kita ini, menjadi target penyesatan oleh iblis. Fabi izzatika, ini sumpahnya iblis ya. Demi kemuliaan engkau ya Allah, keren sumpahnya. Fabi izzatika la'uyannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Karena kiai terus gak bisa disesatkan, bisa banget. Karena orang alim terus gak bisa disesatkan, bisa banget. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Semuanya, kita semuanya ini jadi target dari penyesatan iblis. Gimana dalilnya? Qala, berkata iblis, fabi izzatika, demi kemuliaan engkau ya Allah, la'uyannahum, sungguh-sungguh kami akan menyesatkan manusia ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Dari kiai, dari bangsa kiai, dari bangsa ulama, dari orang biasa, dari orang awam, semuanya jadi target operasi penyesatan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah yang tidak mampu aku sesatkan, ibadaka, dari hamba-hambanya engkau, minhumul mukhlasin, dari mereka, dari kelompok orang-orang yang ikhlas ibadahnya, ikhlas menolong orang, ikhlas tahajudnya, ikhlas ngajinya, ikhlas berbuat baiknya, ikhlas. Itu hamba Allah yang tidak bisa, tidak mempan disesatkan oleh iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita,
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي علمه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وسع رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونك واجعل وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسن الفعال يا قائم بالأزوال المبدع بالمثل فلك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قولي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جل وعيراتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلفي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد ويوم يحشرهم جميعا يا معشر ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل أجلنا الذي أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza, dan inilah siratu, jalan Rabbika, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, mustaqimah, yang lurus. Qad fassalnal ayati, sungguh fassalnal ayati, menjelaskan secara detail ayat-ayatnya Allah liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yadzakkarun, yang menjadikan ayat-ayat itu peringatan. Jadi sudah jelas bahwasanya ada sebagian hamba Allah tatkala datang Islam, tatkala datang nasihat tentang Islam, dada mereka menjadi lapang, dadanya menjadi lapang. Ada juga sebagian hambanya Allah tetap berada di dalam kesesatan. Tatkala nasihat itu datang, sadrahu dayyiqan, dadanya menjadi sempit, kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Ada kesukaran, ada ketidaknyamanan, ada sesak di dalam dadanya, seperti orang yang sedang naik ke atas langit. Ini pelajaran buat kita, ini ibrah bagi kita semua, bahwasanya tatkala nasihat keislaman datang kepada kita, apa yang kita rasakan? Apakah dada kita menjadi lapang, ataupun sebaliknya dada kita menjadi sempit dan sesak? Kita semua yang bisa merasakan, kita semua yang bisa menilai. Kita ini termasuk kelompoknya dari hamba Allah yang dilapangkan dadanya, atau kita termasuk kelompok dari hamba Allah yang disesatkan, yang disempitkan dadanya.
kelompoknya Umar bin Khattab yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, atau kelompoknya Umar bin Hisam Abu Jahal yang dijadikan oleh Allah dadanya sempit, sesak untuk menerima Islam. Hanya kita sendiri yang bisa menilai kita termasuk kelompok yang mana. Oleh sebab itu, introspeksi dirilah kita. Tatkala ada nasihat datang kepada kita, apa yang kita rasakan? Apakah kita berlapang dada menerimanya, ataukah sebaliknya dada kita menjadi sempit dan sesak? Itu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Allah Maha mengetahui apa yang berada di dalam hati kita. Kalau sudah tahu ini jalannya Allah, ini petunjuk dari Allah, wa hadza siratu rabbika mustaqimah, dan inilah wahai kanjeng Nabi Muhammad, dan inilah wahai umat kanjeng Nabi Muhammad, jalan dari Tuhan engkau mustaqimah, yang lurus. Sudah dijelaskan, sudah sangat gamblang. Ini jalannya Allah, siratal mustaqim. Ini jalannya orang-orang yang kafir. Ini jalannya orang-orang yang musyrik. Jalannya orang-orang yang tersesat. Sudah sangat jelas. Terus kita milih yang mana? Wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Tentunya kita memilih jalan yang lurus, jalannya Allah. Qad fassalnal ayati, sungguh telah jelas, telah terinci sangat detail ayat-ayatnya Allah, bukti kekuasaannya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah, liqaumi yadzakkarun. Itu dimiliki oleh kaum yadzakkarun yang menjadikan ayat-ayatnya Allah ini sebagai peringatan bagi dirinya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, agar kita diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah. Lahum, maka layak bagi mereka Darussalam, surga Darussalam, inda rabbihim, di sisi Rabbinya, di sisi Tuhan mereka. Tatkala kita memilih jalan mustaqim, memilih siratal mustaqim, jalannya Allah, lahum, maka sungguh menjadi milik kita Darussalam, surga Darussalam. Dar itu rumah, dar itu perkampungan, assalam adalah salah satu Asmaul Husna, yaitu asmanya Allah. Assalam, disandarkan kepada Allah. Darussalam, di dalamnya kalau disandarkan kepada Allah, di dalamnya terdapat kenikmatan yang tanpa batas, kebahagiaan tak terbatas, kenikmatan yang tak terbatas. Kalau kita di dunia menyandarkan semuanya, setelah kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita menyandarkan semuanya kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah, ingat bahwa kekuasaannya Allah tanpa berbatas. Apalagi besok kelak di yaumil qiyamah, lahum Darussalam, maka layak bagi kita
layak bagi mereka yang berada di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, Darussalam, yaitu surganya Allah yang bernama surga Darussalam. Inda Rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu diberikan oleh Allah. Wa huwa, dan ingat, wa huwa, dan dialah Allah, waliyuhum, yang menjaga kalian, yang menjadi pelindung kalian, bima kanu ya'malun, dengan apa yang ada kalian ya'malun, yang kalian lakukan. Jadi ingat, apa-apa yang kita lakukan semua itu berasal dari Allah. Amal kebaikan yang kita lakukan itu semua berasal dari Allah. Kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa qiyamul lail, bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat tasbih, bisa sholat taubat, bisa beristighfar, bisa berzikir wiridan, bisa qiraatil Quran sampai subuh. Itu semua adalah kekuatan dari Allah. Allah yang menjadi wali kita, ya wali. Allah yang menjadi pelindung kita, bima kanu ya'malun, dari apa yang kita lakukan, amal-amal kita yang kita lakukan. Namun tetap harus kita ingat bahwasanya yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amal-amal kita, melainkan karena rahmat dari Allah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Harus kita ingat bahwasanya Allah sebagai wali kita, sebagai penjaga kita, sebagai pelindung kita terhadap apa amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Namun kita harus sadari, kita masuk ke dalam surganya Allah kelak itu bukan karena amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, dan kita terbebas dari siksa api neraka bukan juga karena amal-amal kebaikan kita, melainkan illa birahmatin minallah. Itu semua karena kita mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga di dalam hati kita tidak ada sifat ujub atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak ada sombong ujub di dalam hati, karena ujub itu termasuk penyakit hati. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang mukhlis dalam mengamalkan, dalam beramal soleh, dalam beribadah kepada Allah. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingat suatu hari yahsyuruhum, akan dikumpulkan mereka semua jami'a, tanpa terkecuali, dari bangsa manusia, bangsa jin, semua akan dikumpulkan. Dan apa yang Allah katakan kepada mereka? Ya ma'syarul jinni, wahai masyarakat jin, kelompok jin, qadis taktsartum minal ins, sungguh telah banyak engkau menyesatkan minal ins, dari bangsa manusia. Diseru oleh Allah, dihalu-halu oleh Allah, hei masyarakat jin, hei kelompok
setan dari para jin. Qad istaktsartum, sungguh telah banyak yang kalian sesatkan minal insi, dari kelompok manusia. Ini yang ngomong siapa? Allah. Berarti betul-betul banyak dari kita kelompok manusia yang telah disesatkan oleh setan dari bangsa jin yang berbisik di dalam hati kita. Makanya kita hati-hati, jangan berbangga dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, jangan berbangga dengan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, karena itu akan menyebabkan satu sifat, satu penyakit di dalam hati kita, yaitu penyakit ujub, berbangga diri atas ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan. Makanya kita harus tetap waspada dan hati-hati, jangan sampai kita lengahnya. Waqala, dan berkata dari bangsa manusia, auliya'uhum, yang menjadi kekasih-kekasihnya jin, minal insi, dari bangsa manusia. Waqala auliya'uhum, dan berkata kekasih-kekasihnya mereka itu, kekasih-kekasihnya setan dari bangsa jin, minal insi, dari bangsa manusia. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Rabbana, duh wahai Tuhan kami, duh pangeran kami, istamta'ah, kami sudah terlanjur menikmati, sudah terlanjur senang, ba'duna bi ba'din, sebagian kami memperdaya sebagian yang lain. Jadi berseru nih kelompok manusia yang menjadi kekasih-kekasihnya setan, berseru kepada Allah, Rabbana tamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, kami sudah terlanjur nikmat, sudah terlanjur senang, sudah terlanjur berbangga, ba'duna bi ba'din, bisa kami, sebagian kami memperdaya sebagian lainnya. Wa balagna, dan kami sudah sampai kami, ajalana, ajal kami, alladzi, yang ajal talana, yang sudah ditetapkan lana, bagi kami. Jadi kalau sudah mati, sudah sampai pada ajalnya, itu sudah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya setiap yang hidup pasti berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Ingat, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup berproses menuju kematiannya, akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un, dan ingat kata Allah, kemudian ilaina, kepada kami, kepada Allah, turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Karena setiap manusia itu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Qala, dawuh siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, an-naru maswakum, neraka tempat kalian, khalidina fiha, dan masuk kalian ke dalam neraka dan kekal kalian di dalamnya, illa masya Allah, kecuali Allah yang menginginkan lain bagi kalian.
Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, hakimun, maha bijaksana, alimun, bisa maha mengetahui. Siapa yang layak untuk dimasukkan surga, siapa yang pantas untuk ditempatkan di neraka, dan siapa yang diizinkan, yang dikehendaki oleh Allah berpindah dari neraka masuk ke dalam surga. Rabbaka hakim, inna rabbaka hakimun. Ingat, sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Jadi nggak ada ceritanya Allah itu zalim terhadap hambanya, melainkan hambanya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Hambanya sendiri yang mendolimi satu dengan yang lainnya. Wa kadzalika, dan seperti itulah nuwalli, mengirimkan aku, menjadikan aku, kata Allah, ba'dal zalimina, sebagian berbuat zalim, ba'dan, terhadap bagian lainnya, bima kanu yaksibun, dengan apa kanu ada mereka, yaksibun, yang mereka kerjakan sesuai dengan dorongan dari dalam hati mereka. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, membuat sesuatu teguran, membuat suatu peringatan terhadap orang yang berbuat zalim, maka Allah mengirimkan sebagian orang yang akan mendolimi bagian lainnya. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim, Allah kirimkan nih orang yang lebih zalim untuk menegur, atau sebaliknya untuk menasihati, untuk memperingatkan orang yang berbuat zalim. Dan kezaliman itu ada dorongan dari dalam hatinya. Itu yang besok Allah akan menempatkan mereka di dalam neraka. Yang disiksa itu kalau kita berbuat kezaliman atau kita berbuat kemaksiatan, karena itu kita lakukan karena ada dorongan dari dalam hati, memang sudah diniatkan. Kecuali kita tidak sengaja, kita tidak tahu, tulisannya di depan warung halal, ternyata kuahnya mengandung minyak babi misalnya. Ternyata minyaknya waktu goreng dicampur dengan minyak babi misalkan. Itu oleh Allah dimaafkan. Kalau kita tahu, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Oh, ternyata yang kita kemarin makan bakso itu, ternyata baksonya itu ada minyak babinya. Makanya sedap, enak. Yang kita makan kemarin tuh di restoran tuh, ternyata minyaknya dicampur minyak babi, makanya kriuk-kriuknya enak. Kita tahu, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Melainkan kalau sebaliknya, kita sudah tahu, tapi karena enak, karena lezat, gak apa-apa guys. Gak ada yang tahu kok. Gak apa-apa kalau cuma satu piring aja kok. Kalau cuma satu mangkok aja kok, pentolnya yang gede-gede, kuahnya satu mangkok aja kok. Diniatin melakukan kemaksiatan, diniatin dari dalam hati, itulah besok yang akan disiksa, yang akan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Makanya jangan kita berbuat zalim kepada siapapun, karena Allah akan mendatangkan orang yang lebih zalim untuk memperingatkan kita, bahkan untuk menegur kita. Ya.
Coba kalian perhatikan, orang zalim pasti temannya pasti sesama orang zalim. Ya. Orang penipu pasti temannya orang penipu. Orang pendusta berarti temannya orang pendusta. Pasti itu. Penggibah pasti temannya seorang penggibah. Pemfitnah pasti temannya seorang pemfitnah. Sudah menjadi kelompok-kelompok, tarik menarik satu dengan yang lainnya. Pemaksiat pasti teman-temannya, kelompok-kelompoknya seorang pemaksiat. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam ikut kelompok-kelompok. Jangan sampai kita salah memilih kelompok, apalagi salah dalam memilih presiden. Ya. Dalam memilih presiden, hati-hati. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang hanya pandai ngomong, yang pandai jual janji-janji manis, janji-janji palsu, perkataannya manis, perkataannya lezat, namun endingnya akhirnya malah mendustai, malah menipu rakyatnya sendiri. Hati-hati. Cari jalan yang lurus, cari jalannya Allah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jangan sampai besok kelak kita, tak kala kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, kemudian kita menyesal. Pastinya orang yang dimasukkan ke dalam neraka pastinya menyesal. Saya dulu diprank ya Allah waktu di dunia. Diprank oleh siapa? Teman saya. Manusia? Iya manusia. Oh berarti setan dari bangsa manusia. Saya dulu dibujuk ya Allah oleh siapa? Gak tahu, ada suara dari dalam dada saya. Oh berarti dari jin, dari setan, dari bangsa jin. Ya. Jadi setan ini kakek moyangnya, nenek moyangnya adalah iblis. Hati-hati, karena iblis sudah bersumpah dengan kemuliaannya Allah. Iblis bersumpah, fa bi izzatika la'uyannahum ajma'in. Demi engkau, demi kemuliaan engkau ya Allah, fa bi izzatika la'uyannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia ajma'in, semuanya. Ya, termasuk kalian, termasuk kita ini, menjadi target penyesatan oleh iblis. Fa bi izzatika, ini sumpahnya iblis ya. Demi kemuliaan engkau ya Allah, keren sumpahnya. Fa bi izzatika la ughwiyannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Karena kiai terus gak bisa disesatkan, bisa banget. Karena orang alim terus gak bisa disesatkan, bisa banget. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Semuanya, kita semuanya ini jadi target dari penyesatan iblis. Gimana dalilnya? Qala, berkata iblis, fa bi izzatika
demi kemuliaan Engkau ya Allah, la ughwiyannahum, sungguh-sungguh kami akan menyesatkan manusia ajma'in, semuanya tanpa terkecuali, dari kiai, dari bangsa kiai, dari bangsa ulama, dari orang biasa, dari orang awam, semuanya jadi target operasi penyesatan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah yang tidak mampu aku sesatkan, ibadakah, dari hamba-hambanya Engkau, minhumul mukhlasin, dari mereka, dari kelompok orang-orang yang ikhlas ibadahnya, ikhlas menolong orang, ikhlas tahajudnya, ikhlas ngajinya, ikhlas berbuat baiknya, ikhlas. Itu hamba Allah yang tidak bisa, tidak mempan disesatkan oleh iblis. Makanya kita berusaha berlatih dalam beramal ibadah, dalam beribadah kita kepada Allah, niatkan semuanya lillah. Tapi kadang-kadang pingin dilem Pak, nggak apa-apa, namanya proses. Usolli sunnatal hajati, sunnatat tahajjudi lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ternyata terlintas di hatinya, di dadanya, karena ada orang yang masuk terus berubah, pingin dielem. Oh, ada orang masuk masjid nih, tahu kalau aku lagi sholat tahajud nih, tahu kalau aku lagi sholat hajat nih. Waktu aku niat tadi usolli, waktu aku jadi panduan niat tadi, melafalkan panduan niat tadi, usolli sunnatot tahajudi, dengar tuh orang tuh pasti, gimana Pak, gimana Yai, gimana Gus? Gak apa-apa, itu namanya proses. Teruslah mengaji, teruslah berbuat, teruslah sholat tahajud, teruslah sholat hajat. Minta kekuatan kepada Allah agar hati kita menjadi ikhlas. Ada juga sebaliknya, tatkala kita berangkat hari Jumatan menuju masjid untuk sholat Jumat, berangkat jam 10, udah mandi, pakai baju yang rapi, yang bersih, parfum disemprot sana sini, siwak dibawa, sorban dibawa, sejadah dibawa. Udah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke masjid. Baru keluar dari pintu, iblis datang, setan datang berbisik, si fulan mau kemana nih? Mau ke masjid. Kok tumben amat? Biasanya tatkala iqomah baru berangkat, ini kok jam 10 sudah mau berangkat. Jangan nanti dikira pengen dielem lu, dibalik sama iblisnya. Nanti pengen dipuji orang lu, nanti jadi nggak ikhlas lu. Tatkala berangkatnya nggak ikhlas, tatkala iktikafnya nggak ikhlas, karena ingin dipuji lu, nanti gitu lu. Nah, itu kata siapa? Kata setan, kata iblis. Banyak jebakan-jebakan iblis, tapi kita tetap hati-hati dan waspada, dibolak-balik oleh iblis, oleh setan, sehingga
ibadah-ibadah kita terkotori karena ketidakikhlasan kita. Akhirnya tak kala sudah jam 10 mau berangkat, akhirnya balik lagi mau. Ketimbang aku nanti riak, ketimbang aku pingin dipuji, akhirnya nggak jadi berangkat. Menang setannya ya. Sudah sumpahnya setan dengan berbagai macam cara. Setan, iblis akan menggelincirkan manusia agar sama-sama masuk ke dalam neraka. Makanya sampai hati-hati. Jangan sampai ada sifat ujub di dalam hati kita. Jangan sampai ada sifat riya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat sombong, angkuh, sifat untuk mendolimi orang lain. Jangan sampai itu ada di dalam jiwa kita. Bukan jiwa-jiwa umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di dalam hati kita ada sifat-sifat sombong, ada sifat-sifat ujub, ada sifat-sifat riya, ada sifat-sifat ingin mendolimi orang lain, itu bukan sifat dari umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Harus lawan gitu. Berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Dia berbuat jahat Pak, dia berbuat zalim Pak, dia berbuat zalim Nyai, dia berbuat zalim Gus kepada kita tetap berbuat baik kepadanya. Tatkala kita melihat kemungkaran, kita tetap berbuat baik kepadanya dengan cara merubahnya dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak mempunyai itu, tidak sanggup melakukan itu, dengan lisan kita menegurnya, Mas, Pak, jangan berbuat gitulah, jangan berbuat dolim lah. Masa saudaranya melakukan kebajikan, engkau halang-halangi? Masa tetangganya berbuat kebaikan, engkau malah memfitnahnya? Ojo ngono lah. Jangan begitu. Jangan berbuat dolim di depan maupun di belakang. Karena kedoliman akhirnya menumpuk akan menjadi zalmun azim, kezaliman yang sangat besar. Apa itu? Kemusyrikan. Naudzubillah. Dikit dolim, akhirnya menjadi zalmun azim, kezaliman yang agung, yang besar, yaitu kemusyrikan. Naudzubillah. Selalu menentang mujrimun, berbuat dosa, menumpuk, akhirnya akan menjadi kafir, menutup petunjuk Allah yang datang ke dalam hatinya. Kemudian dia akan menjadi orang yang musyrik. Naudzubillah. Makanya nggak boleh jadi penentang, penghalang atas kebaikan yang datang kepada kita, atas nur hidayah petunjuk Allah yang datang kepada kita. Jangan sampai kita membuat penghalang dari dalam hati kita, sehingga petunjuk dari Allah tidak masuk ke dalam hati kita. Ya. Hati-hati. Satu dengan yang lainnya, ba'duna bi ba'din, sudah sama-sama menikmati. Istamta'a ba'duna bi ba'din, sudah nikmat, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiat. Kalau enggak berbuat dolim, enggak enak. Kalau enggak menyakiti orang lain, enggak enak. Kalau enggak berbuat dolim kepada orang lain, enggak enak hidupnya. Sudah menjadi nikmat, sudah menjadi kesenangan berbuat dolim terhadap orang lain. Hati-hati. Itu jebakan setan.
dan yang akan membuat kita menyesal besok tatkala kita didauhkan oleh Allah, an-naru mathwaakum khalidina fiha, neraka tempat kalian, khalidina fiha, dan kekal kalian di dalamnya. Na'udzubillah. Makanya lu saya kan awam, nggak tahu apa-apa, makanya mengaji. Saya kan nggak bisa membedakan antara hak dan yang batil, makanya mencari ilmu, mengaji, karena mengaji itu adalah kefarduan bagi kita umat Islam. Mencari ilmu itu adalah kefarduan bagi kita umat Islam. Gimana hadisnya? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kefarduan bagi kita umat Islam. Makanya nggak boleh kita meninggalkan mengaji. Walaupun hanya 1 minggu sekali kita mengaji, 1 bulan sekali, makanya kita harus mengaji. Minim lah 1 tahun sekali kita harus mengaji. Karena kalau kita tidak mengaji, maka kita telah melakukan dosa yang kita tidak niati, yang tanpa kita sadari, yaitu apa? Mencari ilmu. Kalau kita tidak mencari ilmu sampai kita mati, berarti kita telah melakukan dosa yang kita tidak sadari, yaitu mengaji. Makanya terus mengaji. Untung kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, bisa mengaji setiap hari. Harus kita sadari bahwa kita kalau nggak dipilih oleh Allah, kita kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, mustahil kita bisa mengaji, sanggup mengaji setiap hari. Mustahil. Itu semua karena berkat rahmat dari Allah, berkat kekuatan dari Allah, berkat petunjuk dari Allah, sehingga kita dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa mengaji setiap hari. Makanya kita ngaji dan ngaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul